Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam, Mbak. Oke, terima kasih sudah datang untuk melakukan konseling bersama saya hari ini. Kalau boleh tahu, bisakah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Iya, nama saya Dwi Lestari, Mbak. Jadi biasanya dipanggil Bu Tari. Oke, Iya. Ibu Tari, apa yang membuat Ibu Tari datang untuk menemui saya hari ini? Ingin konseling sih, Mbak, masalah burnout di lingkungan kerja. Oke, baik Ibu, kalau boleh tahu, Ibu sekarang itu bekerja di mana? Saya bekerja di sebuah instansi pemerintah, Mbak. Instansi pemerintah. Hmm. Bekerja di sana itu sebagai apa? Menjadi posisi Ibu sebagai apa? Saya sekarang posisi saya sebagai staf di bagian pelayanan. Bagian pelayanan. Di bagian pelayanan itu sudah berapa lama? Kalau di bagian pelayanannya itu sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang apa yang membuat Ibu datang untuk konseling ke saya hari ini terkait permasalahan yang ada di pekerjaan Ibu? Iya, jadi yang saya alami itu di pekerjaan saya itu mengalami Mbak? Kadang burnout yang karena beban pekerjaan yang banyak ya. Seperti itu. Karena kan di kantor itu saya bekerja di front office dan di back office gitu. Ya meskipun di front office itu tidak setiap hari, kan biasanya dalam 1 bulan itu kita ada yang 1 minggu itu kita harus kerja di front office. Ya. Jadi selama dari mulai jam 7:30 sampai jam 4 sore. Nah sementara itu di back office kita pun juga punya beban tanggung jawab yang lain gitu. Jadi terkadang itu di front office kan namanya kita bertemu dengan orang banyak ya, jadi pemangku kepentingan itu kan berbagai macam karakter dan jadi tidak semuanya itu yang kita layani ya, kita sudah berusaha melayani dengan baik kan, selalu melayani dengan baik, cuman kan tidak semua pemangku kepentingan itu ketika kita arahkan, ketika kita beritahu itu mereka langsung merespon dengan baik gitu, menerima dengan baik. Kadang ada juga yang masih ngeyel, terus ada juga yang masih bahkan mungkin marah-marah seperti itu. Jadi mungkin pertama di situ di front office itu memang berkaitan dengan pemangku kepentingan yang berbagai macam karakter yang harus kita hadapin setiap hari. Dan yang kedua itu yaitu tadi Mbak, target pekerjaan yang banyak. Jadi kita kan juga punya target individu, kita punya target organisasi juga. Jadi selalu berkaitan kan. Kalau misalnya mau target organisasi itu tercapai, otomatis kan target masing-masing individu di dalam kantor itu juga harus tercapai gitu, agar instansi itu tuh bagus gitu loh nilainya. Karena kita kan juga ada tanggung jawab ke kantor pusat juga gitu. Kalau boleh tahu permasalahan di front office nih Ibu, jadi kan tadi Ibu bilang Ibu tuh bertemu dengan banyak sekali macam karakter orang yang berbeda-beda. Biasanya permasalahan dari mereka itu rata-rata apa sih yang membuat mereka itu mungkin ngeyel terus atau marah, atau mereka mungkin agak susah untuk diajak berunding dan lain-lain. Itu tuh biasanya permasalahannya tentang apa? Jadi gini, terkadang itu ada kan, kalau misalnya ada orang-orang yang memang sudah biasa untuk datang. Jadi sudah tahu nih alurnya bagaimana, terus rata-rata itu permasalahannya itu apa, dan mereka mungkin lebih bisa diberi arahan lah untuk misalnya ini salah, hitungannya salah atau bagaimana, ini harus dibetulkan. Itu
mungkin kalau menghadapi yang sudah sering datang ke kantor kita itu lebih mudah gitu. Nah, kalau biasanya itu masalah itu datang dari orang-orang yang mungkin baru pertama kali lah datang, terus mau mengurus apa, administrasi apa. Nah, itu kadang ketika kita kasih tahu syaratnya ini, mereka itu protes gitu. Kenapa sih susah amat kayak gitu-gitu. Nah, seperti itu. Kadang ada juga yang sudah kita kasih tahu, Pak, syaratnya ini, Bu, syaratnya ini harus dipenuhin dulu. Kalau tidak dipenuhin tidak bisa didaftarkan, tidak bisa diproses seperti itu. Nah, itu kadang ada kan yang beberapa orang itu ngeyel lah istilahnya tuh, kenapa sih susah amat gitu, kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu Ibu, untuk orang-orang yang datang itu ya, itu tuh biasanya tuh mereka memang utusan mungkin atau mewakili dari instansi manapun, itu tuh apakah memang orangnya akan itu saja atau mungkin ganti-gantian dari sananya atau mungkin rolling atau gimana gitu? Jadi gini, kan pemangku kepentingan yang kita layanin itu kan bisa dari perusahaan, bisa juga perorangan. Nah, kalau perorangan yang dia memang sudah apa istilahnya sudah lama berhubungan dengan instansi kita, ya otomatis dia sudah agak paham gitu loh, alurnya bagaimana, terus prosesnya bagaimana. Nah, yang kadang susah itu kalau misalnya dia kan baru memproses administrasi di kantor kita. Nah, itu biasanya agak susah karena ada yang langsung manut gitu. Dikasih tahu ini, dia langsung manut, langsung dipenuhin. Atau misalnya Pak, maaf ini belum bisa diproses karena berkasnya itu tidak lengkap, besok bisa kembali lagi. Itu mungkin ada yang dia langsung manut, oh oke, besok saya balik lagi gitu. Tapi ada juga yang marah gitu kan, kenapa sih mau bikin ini aja kok susah gitu, kenapa dipersulit, kenapa ini, padahal sebenarnya kita juga tidak mempersulit, tapi kita bekerja sesuai dengan SOP-nya dan aturan yang berlakunya, seperti itu. Oke, kalau dari perusahaan ya memang rata-rata sih orangnya ya itu aja, kecuali memang ada pergantian dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, itu mungkin orang baru itu memang kita mengarahkannya. Ada sih bagian lain Mbak, yang bagian untuk apa ya istilahnya memberi petunjuk lah, ini nanti setelah ini bagaimana, setelah ini bagaimana gitu. Oke, berarti rata-rata memang orang-orang yang mungkin apa ya istilahnya selalu berurusan dengan kalian dengan mungkin kayak mungkin apa ya marah atau apa, itu berarti orang-orang yang memang mereka itu baru datang ke situ gitu ya kan? Ya rata-rata sih seperti itu, tapi juga mungkin ada juga yang orang yang lama, mungkin yang dia apa ya, menurut dia itu apa yang dia bawa, apa yang dia laporkan itu sudah betul, tapi ternyata setelah dikoreksi Salah. ada yang salah. Itu kan dia otomatis harus bolak-balik. Terus kadang juga kita itu ada pelaporan yang misalnya harus pakai flash disk atau apa. Nah, itu kan kadang ada juga yang flash disknya bermasalah, akhirnya dia harus balik lagi, harus ngedit lagi, harus ini dulu, harus download dulu, seperti itu. Nah, itu biasanya permasalahannya di situ gitu. Oke. Jadi saya tuh sebenarnya Mbak, menghadapi mereka itu kan pasti saya juga berusaha untuk menjelaskan dengan baik dulu gitu kan. Ini begini loh, ini harusnya begini. Tapi itu kadang gimana ya Mbak ya, mereka tuh udah dijelasin, kita juga sudah berusaha untuk tidak emosi, untuk tidak marah, untuk menjelaskannya dengan baik-baik. Cuman kan kadang ada yang beberapa oknum itu yang malah marah balik ke kita gitu loh Mbak. Padahal kan ya kita cuma menjalankan tugas aja kan, dan berusaha untuk melayani dengan baik, karena
wajahnya kantor kita itu kan adanya di front office gitu. Nah, Iya. gimana itu Mbak caranya? Oke, kalau misalnya mereka marah balik, ibu itu apakah menjelaskan lagi ya, menjelaskan dengan baik lagi atau kadang mungkin terbawa emosi? Nah, itu yang kadang menjadi masalah. Kan kadang kan mood kita juga tidak selalu baik ya Mbak ya. Maksudnya tuh kita juga ada pekerjaan lain di belakang. Kadang itu pikiran kita terpecah antara pekerjaan di depan dan di belakang gitu. Belum lagi untuk memenuhi target-target yang lain gitu kan. Nah, jadi ya itu burnoutnya itu kita kadang menghadapi orang-orang di depan dengan berbagai macam karakter. Belum tentu dalam satu hari itu tuh lancar terus gitu. Ada kalanya ya itu tadi harus menghadapi orang yang ngeyel, yang kalau dikasih tahu itu marah gitu kan. Terus belum lagi kita di belakang harus mengerjakan pekerjaan yang lain gitu dengan target yang lain gitu. Belum lagi nanti harus ngadepin atasan yang banyak maunya seperti itu. Terus belum lagi nanti berhubungan dengan bagian lain yang kita memang ada alurnya kan. Jadi pekerjaan itu ada alurnya dari sini nanti dilimpahkan ke bagian lain. Itu tuh ada juga masalahnya gitu. Jadi gimana cara saya untuk bisa tetap bekerja dengan optimal, tapi sayanya tuh nggak burn out gitu loh Mbak. Sayanya yang nggak stres gitu. Itu gimana gitu. Untuk yang menghadapi orang-orang dengan karakteristik yang berbeda itu tadi ya Bu ya, kalau misalnya mereka marah terus ibu mungkin sudah mengingatkan dengan baik gitu ya, mungkin ibu perlu kalau menurut saya mungkin pernahkah ibu meminta bantuan dengan mungkin rekan kerja ibu yang lain mungkin yang lebih paham atau gimana untuk memberikan keyakinan ke mereka kalau sebenarnya ini tuh memang perlu direvisi atau memang perlu memang alurnya seperti ini kayak gitu tuh. Pernahkah ibu melakukan cara itu? Iya, pernah sih seperti itu. Jadi kadang saya misalnya nih saya sudah tidak sanggup menghadapi ini oknum ini. Jadi kadang saya minta bantuan ke teman yang mungkin dia lebih paham dan bisa menjelaskan dengan lebih runut gitu. Mungkin kalau dengan saya kan mungkin dia nggak paham atau bagaimana, atau menjelaskan saya tuh kurang bahasanya kurang mudah dimengerti gitu kan. Akhirnya saya kadang minta tolong ke temen yang lebih mungkin komunikasinya dia lebih bagus atau bagaimana gitu. Tapi apakah itu membantu? Membantu sih Mbak, membantu. Cuman memang kadang itu ada ya namanya karakter orang itu kan kita nggak tahu ya, yang memang keras gitu kan. Jadi kadang pun sudah bersama teman pun tuh kita masih diserang gitu. Nah itu yang kadang-kadang itu merusak mood ya Mbak ya. Jadi kita tuh kerja kayak aduh capek banget gitu. Jadi pulang-pulang tuh kayak energi kita udah habis ya di situ gitu. Untuk menghadapi orang-orang kayak gitu itu biasanya mungkin cara lain atau cara terakhir yang saat itu dilakukan oleh ibu dan rekan kerja itu seperti apa gitu? Kita tetap harus menjelaskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kalau misalnya kita turutin apa yang dia mau kan otomatis kita jadi tidak sesuai aturan gitu kan. Nanti pun kita juga yang salah gitu karena kita tidak bekerja sesuai dengan SOP-nya jadi kita jelaskan lagi kepada yang bersangkutan bahwa ya kita mohon maaf kalau misalnya harus bolak-balik, tapi kita tidak bisa melanggar SOP. Jadi tetap harus sesuai SOP bagaimanapun tidak terimanya oknum tersebut. Gitu. Oke. Kalau untuk masalah burnout di pekerjaan ibu mungkin di back office tadi ya, sudahkah ibu mungkin mencoba untuk kadang kalau misalnya ngerasa selama ibu melakukan pekerjaan tuh kayak merasa burnout atau merasa kayak sumpek atau gimana, mungkin
keluar sebentar untuk istirahat, atau mungkin keluar untuk membeli makan sebentar, atau mungkin hanya mencari udara segar, itu tuh pernah nggak ibu melakukan hal tersebut? Ya biasanya sih saya kalau misalnya sudah sumpek di dalam ruangan itu saya keluar dulu, entah itu ke musola, maksudnya itu ya diem dulu di musola, terus atau kalau enggak dipakai buat sholat dulu. Terus ya memang kita ada jam istirahat ya Mbak ya, dari mulai jam 12 sampai jam 1. Nah itu di situ mungkin kesempatan untuk apa ya, kadang bertemulah dengan teman-teman yang lain, misalnya makan bareng atau apa. Nah itu kan bisa untuk sedikit merilis kepenatan gitu, meskipun nanti setelah itu balik lagi kan gitu ke rutinitas pekerjaan yang sama itu tadi. Apakah itu membantu? Lumayan membantu, cuma ya ada kalanya kita kan posisi kita tidak selalu baik ya, maksudnya itu tidak selalu kita fit, tidak selalu kita pikiran kita itu, mood kita itu baik gitu. Jadi ya kalau misalnya sudah kembali ke pekerjaan terus burnout lagi, cara yang saya lakukan biasanya saya bekerja sambil mendengarkan lagu. Oh Seperti iya. itu. Gitu. Oke, itu juga lumayan membantu ya. Ya Sambil lumayan mendengarkan lagu. membantu memang, tapi ya itu tadi, kembali lagi namanya target itu kan tetap harus kita selesaikan kan, jadi tetap tanggung jawab kita. Jadi ya mau nggak mau harus kita selesaikan meskipun se-burnout apa itu gitu. Kalau ada hal-hal lain yang sekiranya bisa mengurangi burnout tersebut, mungkin kalau menurut saya mungkin ibu bisa setelah pulang dari kerja mungkin pergi kemana, pergi makan, atau mungkin di hari weekend itu ibu pergi berlibur bersama keluarga, atau mungkin setelah mengejar target terus deadline sudah terpenuhi dan lain-lain tuh membeli reward untuk diri ibu sendiri gitu. Apakah mungkin ibu pernah melakukan hal tersebut? Kalau untuk healing, maksudnya apa ya, berkumpul dengan keluarga kan weekend pastilah ya, itu namanya waktu untuk kita kembali ke keluarga kan gitu. Tapi memang kadang momoknya itu kalau pas udah di awal pekan. Oh ya. Kita harus kembali lagi ke rutinitas pekerjaan itu lagi gitu. Memang kalau dibilang jenuh, kadang juga jenuh gitu, karena kan pekerjaannya kan berulang-ulang terus tiap hari sama gitu. Terus permasalahan yang terjadi juga hampir sama ya setiap hampir hari. sama setiap hari, dan ya otomatis kita harus nyiapin mental kan gitu tiap hari seperti itu gitu. Dan kita bekerja itu dari jam 7:30 sampai jam 5 sore gitu kan, itu udah full banget gitu kan. Jadi sampai rumah kadang ya benar-benar sudah terkuras. Jadi kita kan bekerja itu full dari jam 7:30 sampai jam 5 sore ya Mbak ya. Jadi tuh kadang nyampe rumah itu kita benar-benar sudah, energi kita itu udah terkuras gitu. Nah satu lagi nih Mbak permasalahan, kadang ketemu sama atasan itu yang kurang memahami masalah IT. Berarti masalah teknologi ya? Teknologi. Jadi kadang tuh kan ada kita itu sebagai staff kita punya target. Nah dari target staff itu naik ke atasan kita gitu. Jadi targetnya atasan, terus naik lagi ke kepalanya, nanti naik lagi ke pusat kan gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama atasan itu yang kurang paham masalah IT atau masalah aplikasi, itu tuh sebenarnya pelaporan itu yang harusnya yang membuat laporan itu atasan, itu dilimpahin lagi ke kita gitu loh. Oh gitu. Jadi kan akhirnya nambah lagi nih beban kerjanya kita gitu, yang sebenarnya bukan punya kita, itu kita yang ngerjain, karena ya namanya kita staff kan Mbak ya. Jadi kan mau nggak mau kalau atasannya minta suruh ngerjain ya masa kita menolak gitu. Itu yang kadang-kadang tuh bikin kita tambah lagi gitu. Itu sih. Oke.
Kalau dari semua pekerjaan-pekerjaan yang masalah pekerjaan yang telah ibu alami, pernah nggak terpikirkan kalau aduh saya resign aja deh gitu karena mungkin terlalu burnout atau terlalu stres gitu? Pernah sih Mbak, pernah sih. Jadi sering malah, Hmm. apalagi kalau misalnya nih namanya kita sudah berkeluarga ya, Hmm. terus kita di rumah juga ada masalah, misalnya anak-anak itu kenapa atau sakit atau gimana, itu kan pasti pikiran kita akan lebih terpecah lagi gitu antara keluarga sama pekerjaan gitu. Kita juga punya tanggung jawab di kantor, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap anak-anak di rumah. Itu yang kadang bikin perempuan seperti saya yang bekerja itu menjadi dilema gitu. Oke, tapi apa yang akhirnya membuat ibu tuh untuk oke, aku bertahan untuk apa ya di pekerjaan ini walaupun banyak masalah, banyak rintangan yang dihadapin tuh yang membuat ibu tetap bertahan tuh apa? Jadi sebenarnya karena apa ya? Karena sudah bekerja selama sekian lama Mbak ya, selama 17 tahun. Ya sebenarnya saya suka dengan pekerjaan itu, meskipun tantangannya kan setiap hari pasti berbeda gitu kan. Itu sebenarnya saya tuh juga mencintai pekerjaan saya gitu. Jadi kalau misalnya memang terfikirkan untuk resign, ya pasti kalau pas lagi kita jenuh, lagi capek, lagi stres, itu kayak aduh berhenti aja sih gitu, di rumah aja gitu. Cuman kan kadang juga kita memikirkan kebutuhan di era sekarang kan, pendidikan anak itu kan semuanya butuh biaya yang besar gitu loh Mbak. Jadi ya kadang masih memikirkan ke situ gitu. Oke. Selain masih mencintai pekerjaan itu juga. Kalau untuk dukungan dari mungkin dari keluarga, dari suami dan dari anak-anak itu gimana untuk masalah-masalah pekerjaan yang ibu hadapi? Mungkin ibu kalau pulang mungkin sharing sama suami atau mungkin kayak anak-anak itu memahami kalau ibunya itu mengalami masalah di pekerjaannya, jadi mereka mungkin ngasih semangat atau ngasih kata-kata positif, afirmasi positif seperti itu. Sebenarnya kalau saya itu kalau misalnya sudah sampai rumah, sebisa mungkin kan tidak membawa pekerjaan, urusan pekerjaan ke rumah ya, karena kan gimana keluarga juga udah ditinggal gitu loh untuk bekerja. Jadi paling kalau misalnya itu sharing ke suami aja sih Mbak. Jadi kalau misalnya ada di masalah di kantor, entah itu masalah pekerjaan yang nggak kelar, atau misalnya permasalahan sama atasan, atau permasalahan sama sesama pegawai, itu tuh paling sharingnya ke suami gitu. Nah nanti kan dari situ ya suami bisa ngasih kata-kata yang menenangkan, atau kalau enggak saran, nasihat gitu, solusi seperti itu sih. Kalau untuk anak-anak, saya sebisa mungkin tidak melibatkan urusan pekerjaan itu dengan anak-anak gitu. Oke. Tapi mereka paham nggak mungkin kalau ibunya lagi stres atau gimana? Itu apakah mereka paham gitu? Ya biasanya sih karena udah capek ya. Kadang saya juga merasa bersalahnya itu meluapnya ke anak-anak gitu. Mungkin kalau pas mereka lagi mencari perhatian kita, kan namanya ditinggal kerja ya, jadi mungkin ada yang cari perhatian atau itu saya menanggapinya menjadi marah gitu loh. Oh iya betul gitu. Oke. Mereka ngasih ini nggak kata-kata positif, mungkin ngasih semangat dan lain-lain nggak? Kalau ngasih semangat sih ada kalanya sih iya gitu kan, maksudnya itu ya ibu semangat kerjanya gitu-gitu sih iya gitu. Jadi kadang ya kalau misalnya lagi capek atau ya saya juga nginget mereka sih, maksudnya oh iya ini juga demi mereka kok bekerja gitu. Ya ada kalanya juga
merasa bersalah juga ke anak-anak gitu, karena ditinggal dari pagi sampai sore kan gitu. Oke, apakah semua itu membantu ya untuk ibu mengatasi burnout yang dirasakan? Mengatasinya sih ya lumayan sih Mbak, kok misalnya namanya kita sudah ngumpul sama keluarga itu kan otomatis kan kita kayak kecas lagi ya gitu. Eh, Kalau misalnya ini kondisi di keluarga juga lagi baik gitu, tapi kalau misalnya di rumah kita juga menghadapi anak yang mungkin bermasalah atau apa kan kita juga, atau sakit, ada yang sakit itu kan kita juga akhirnya udah capek di kantor, di rumah masih 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 harus harus, ngadepin anak-anak iya, lagi. harus menghadapi situasi di rumah yang mungkin juga tidak kondusif juga. Nah itu yang kadang tantangan tersendiri juga. Itu bagaimana cara cara saya untuk biar tetap apa ya, on the track lah, maksudnya ya di kantor itu pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik, tapi di rumah tanggung jawab saya juga bisa terselesaikan dengan baik juga. Itu gimana gitu Mbak? Oke, oke. Kalau dari saya ya, mungkin lebih banyak apa ya, mengatur waktu dengan baik sih ya, mengatur waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik, terus memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang di mana mungkin ibu itu bisa, jika mungkin ada waktu di mana ibu bisa untuk apa ya, beristirahat dari pekerjaan tersebut, itu menurut saya itu penting banget sih, penting banget kalau ketika kita burnout dan lain-lain. Terus kedua tuh kalau menurut saya banyak sharing dengan ya mungkin dengan keluarga, dengan suami, terus dengan teman-teman yang mungkin deket ya sama ibu gitu. Jadi mungkin bisa lebih banyak apa ya, mungkin kalau rekan kerja lebih lebih enak ya sharingnya karena mereka mengalami hal yang sama ya. Jadi mungkin bisa dapat lebih banyak insight, lebih banyak kayak apa ya, kata-kata semangat seperti itu. Terus yang selanjutnya itu menurut saya reward itu tadi sih Bu, itu penting sih menurut saya. Tapi ya mungkin persepsi orang beda-beda ya. Tapi kalau menurut saya setelah kita melewati hari yang panjang atau setelah kita melewati target yang mungkin sangat-sangat bikin kita pusing, terus deadline-deadline yang ngejar-ngejar kita, itu menurut saya penting banget untuk adanya reward untuk diri kita sendiri gitu, dari kita untuk diri kita sendiri. Jadi dengan di situ tuh apa ya, menurut saya motivasi untuk mungkin tetap bertahan di pekerjaan tersebut, atau motivasi untuk lebih lebih cepat menyelesaikan deadline dan target, dan juga stres-stres yang kita alami tuh apa ya, rasanya mungkin akan terbayarkan gitu dengan kita memberikan reward itu tadi itu. Berarti memberi reward itu misalnya nih Mbak, kalau misalnya kadang saya pingin nih makan apa gitu, apa makan bakso atau apa, itu termasuk juga ya? Termasuk sih, termasuk, itu menurut saya termasuk. Mungkin kalaupun enggak target atau deadline yang sudah dikerjakan ya, sesimpel setelah melewati hari yang panjang dan mungkin hari itu tuh rasanya pekerjaan yang ibu kerjakan tuh kayak kok berat banget ya rasanya gitu, tapi at the end of the day ibu tuh bisa apa ya, melewati hal-hal tersebut gitu, melewati rintangan-rintangan di hari itu gitu. Dan ketika pulang kerja terus misal ibu merasa kayak pengen mie ayam atau pengen bakso gitu, jadi terus ibu mampir ke kedai mie ayam atau ke kedai bakso, itu menurut saya sudah termasuk reward untuk diri sendiri gitu, karena ya itu adalah tanda mungkin hadiah dari kita sendiri untuk diri sendiri atas hal yang telah kita usahakan hari itu, dan juga hal yang telah kita lakukan dengan baik hari itu gitu. Jadi itu menurut saya penting banget, dan gak harus mahal juga, gak harus yang oh aku harus ngerjain target ini dulu nih baru aku mau ngasih reward untuk diriku sendiri. Itu nggak perlu sih menurut saya gitu. Jadi apa ya,
ngelewatin hari yang panjang aja itu udah terus pulangnya beli bakso, itu menurut saya udah termasuk reward gitu. Dan ya mungkin itu hal sepele, tapi apa ya, hal yang simple dan nggak yang mahal atau gimana, tapi menurut saya itu memberikan impact juga kok untuk diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kadang tuh kan kita belum kerja aja udah kebayang gitu, nanti ini harus bakalan ngerjain ini, terus pekerjaan yang kemarin belum selesai, ada laporan yang harus dikerjakan, deadline-nya kurang berapa hari. Nah, itu gimana cara ngatasin kita, maksudnya tuh nggak apatis duluan gitu loh ngelihat kerjaan gitu Mbak. Itu gimana caranya ya menyemangati diri kita sendiri untuk bisa menghadapi pagi ini, misalnya menghadapi pagi ini biar kita bisa tetap semangat gitu loh. Itu gimana? Kadang kan, karena kan kita kan nggak mesti setiap hari itu bangun pagi kita dengan semangat. Kadang kan capek, kayaknya sudah tidur tapi ternyata masih capek gitu. Itu tuh gimana gitu? Kalau menurut saya tuh ada beberapa hal ya. Mungkin yang pertama, kita ini sebenarnya kalau kata orang-orang di luaran sana ya, jadi kita itu bisa, kalau kita pengen kita kerja itu apa, kita punya motivasi dan lain-lain itu, kalau bisa kita punya sesuatu di depan sana yang mungkin akan kita capai atau mungkin akan kita lakukan ketika kita sudah melakukan pekerjaan tersebut ya. Mungkin semacam motivasi untuk bekerja lah ya gitu. Jadi ya ibu bisa mungkin ketika bangun tidur itu mikir kayak mungkin pikiran-pikiran negatif itu diganti dengan ayo ya kerja yang rajin mungkin, atau ayo kita kerja yang keras gitu, biar apa namanya, kita di bulan depan itu bisa liburan gitu, atau kita di minggu depan itu bisa jalan-jalan kemana gitu. Kalau menurut saya itu yang pertama. Ya itu tadi sih, menurut saya kita tuh harus punya tujuan, target atau pencapaian ke depannya yang membuat kita tuh punya motivasi untuk bangun hari itu dan apa ya, berangkat untuk bekerja gitu. Yang kedua itu menurut saya berkaitan dengan reward itu tadi ya. Jadi ketika ibu punya mungkin dihadapkan dengan target atau deadline yang harus dikerjakan dalam seminggu gitu, ibu tuh mungkin bisa ketika sebelum mengerjakan pekerjaan tersebut gitu, mungkin bisa seperti menetapkan reward gitu, untuk dimana ketika ibu sudah melakukan sudah memenuhi target atau deadline tersebut tuh ibu apa ya istilahnya, kayak hmm, punya hadiah gitu atas hal tersebut yang sudah diselesaikan seperti itu. Jadi ya menurut saya itu bisa dilakukan dengan kedua cara tersebut ya gitu. Siapa tahu mungkin ibu itu sangat membantu ibu gitu. Terus berkaitan dengan reward tadi kan mungkin ibu belum pernah melakukan ya sebelumnya ya. Sebelumnya belum pernah sih. Belum pernah ya, mungkin itu bisa dilakukan untuk kedepannya gitu. Oke. Dan ini Mbak, satu lagi, itu kalau misalnya kita mau apa ya, kan tidak hanya burnout di pekerjaan, kadang kita juga ada rasa bersalah ke keluarga karena karena saya ibu-ibu ya, jadi ninggalin anak-anak. Itu tuh apakah apa ya, kadang tuh saya ngerasa sudah tak tinggalin, terus mereka kurang perhatian, seperti itu sih Mbak. Jadi kadang saya mengkompensasikan itu dengan memberikan mereka mainan atau apa. Nah itu tuh sebenarnya bagus atau enggak dilakukan gitu Mbak, karena kan mungkin kan sebenarnya waktu itu yang mereka perlukan kan, bukan hadiah-hadiah itu gitu. Kalau menurut saya sih memberikan mainan ya, semacam memberikan mainan itu ya, kalau bisa dibilang bagus atau tidak, yang mungkin pertama dibutuhkan oleh anak-anak itu kan adalah waktu ya gitu. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah kita memenuhi waktu yang hilang tersebut itu dengan apa ya,
mungkin dengan lebih ke apa memberikan apa ya emotional support gitu untuk anak-anak gitu. Jadi kalau membelikan mainan itu mungkin bisa apa ya satu kali atau dua kali gitu, tapi tidak dilakukan untuk terus menerus begitu. Ketika kita lakukan untuk terus menerus, anak kita akan menganggap kayak oh ternyata apa ya ibu tuh punya waktu untuk aku, em, digantinya dengan uang materi, ya materi gitu, dan mereka akan kehilangan emotional support itu tadi gitu. Jadi menurut saya sih lebih penting yang lebih penting dilakukan adalah dengan emotional support itu tadi. Jadi mungkin dengan mungkin uh, apa ya kalau bisa mengobrol di rumah satu keluarga gitu ya, ngumpul sambil makan bareng gitu, mungkin bisa sambil cerita-cerita, mungkin ibu bisa kayak bercerita sekolahnya gimana, apa yang dihadapin anak di sekolah, terus ngasih emotional support tadi mungkin ketika mereka menghadapi ujian yang sulit atau mereka menghadapi tugas-tugas yang sulit atau teman-teman yang menjengkelkan mereka itu, ibu bisa apa ya mungkin memberikan mereka semangat, memberikan mereka mendengarkan cerita-cerita mereka, terus memberikan solusi dan lain-lain seperti itu sih. Iya, iya, iya. Baik Mbak, terima kasih sekali atas apa arahan-arahan, maksudnya itu solusi-solusi yang mungkin bisa lah nanti saya lakukan gitu. Baik ibu, oke. Untuk apakah ada hal-hal lain yang mungkin ingin ibu keluhkan yang mungkin bisa saya bantu untuk sesi konseling kita hari ini? Saya kira sudah sih Mbak. Sudah cukup ya. Nanti kalau misalnya pun saya masih ada sesuatu yang istilahnya nanti terjadi apa yang baru yang mungkin ini, saya bisa hubungin Mbak. Hubungin ya, oke. Jadi mungkin di next pertemuan ibu bisa datang kembali ke saya ya untuk melakukan konseling ketika Iya, mungkin menemukan kesulitan-kesulitan dan membutuhkan arahan gitu. Jadi kalau saya boleh bertanya, apakah konseling kita hari ini sudah cukup membantu ibu untuk permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi? Insya Allah sudah cukup memberikan saya insight ya Mbak ya, maksudnya kayak mereward diri sendiri, terus membangun emosional support ke anak-anak juga, itu baru sih buat saya gitu. Jadi kemarin-kemarin memang mikirnya terlalu pendek karena kan oh ya udahlah ditinggal kerja, nanti kita gantinya dengan kadang makan di luar, ya mungkin makan di luarnya itu kebersamaannya dapet ya, tapi kan mungkin kalau ngobrol deep talk itu mungkin saya yang jarang ya. Iya. Oke, baik Ibu. Kalau begitu saya akhiri sesi konseling kita hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu ya untuk ngobrol soal hal-hal lain yang mungkin menjadi kesulitan Ibu gitu. Jadi terima kasih Ibu telah melakukan konseling bersama saya hari ini, dan terima kasih. Selamat malam. Ya.